Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, suatu kitab yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, salah satu ulama besar di mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Hanafi, yang wafat di tahun 593 Hijriah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab ini membahas tentang cara yang tepat, cara yang baik untuk bisa menuntut ilmu dan bisa merasakan manisnya hasil dari ilmu itu sendiri. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang sedikit biografi penulis, kemudian keutamaan kitab ini, gitu ya. Kemudian berikutnya sudah kita sebutkan juga tentang sumber ilmu di agama Islam kita. Ini adalah salah satunya dari pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang kewajiban menuntut ilmu dan bagaimana umat Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Seperti yang sudah kita kisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat menjadi khalifah. Beliau salah satu orang yang dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau masih ada maka umat ini tidak akan mendapatkan keburukannya. Dan ternyata yang dilakukan oleh Umar adalah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk pergi ke majelis ilmu, menimba ilmu. Nah, adapun pada kesempatan kali ini kita melanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa setiap muslim dan muslimah tidak berkewajiban mempelajari semua ilmu, tetapi berkewajiban mempelajari ilmu yang ia butuhkan saat itu, yang dibutuhkan saat itu. Artinya, selaku kita masyarakat biasa tidak perlu mempelajari seluruh ilmu, gitu. Kecuali nanti para ulama, kecuali para dai-dai, ustadz-ustadz yang menjadi mubaligh, yang menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka yang mewarisi Rasulullah, itu para ulama, itu mereka lain lagi ceritanya. Tapi ini membahas tentang kita, masyarakat biasa, maka tidak berkewajiban, maksudnya bukan tidak perlu ya, mohon maaf, tidak berkewajiban mempelajari semua ilmu. Melainkan yang wajib dipelajari adalah ilmu yang dibutuhkan oleh dirinya saat itu. Misalnya apa? Saat ia ingin sholat gitu, ia harus mengetahui tentang sholat, ia harus mempelajari ilmu tentang sholat agar sholatnya tidak salah. Kemudian misalnya saat ia ingin menjadi pedagang, maka ia harus pelajari saat itu juga ilmu yang dibutuhkan. Itu apa? Ilmu berdagang. Dia jual beli seperti apa yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jual beli seperti apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Kemudian saat ia menjadi pemimpin, maka ia pun harus mempelajari ilmu tentang kepemimpinan, bagaimana aturan-aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, gitu. Kemudian hubungan pemimpin dengan masyarakat itu seperti apa. Dia harus mengilmui pada ilmu yang menjadi wajib baginya saat itu, gitu teman-teman. Sebagaimana dikatakan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu juga, dan sebaik-baiknya amal adalah yang menjaga amal yang dituntut saat itu. Artinya sebaik-baik ilmu yang dibutuhkan saat itu. Misalnya contoh apa lagi? Saat kita mulai ingin berkeluarga, gitu, ingin memiliki pasangan, maka saat itu juga kita wajib untuk menuntut ilmu tentang keluarga, menuntut ilmu tentang pernikahan. Apakah Al-Quran dan Sunnah ada pembahasan tema itu? Sangat ada. Al-Quran dan Sunnah sumber ilmu dari semuanya. Siapa yang mencari satu ilmu apapun, maka mereka akan mendapati dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian saat Allah karuniakan untuk mereka keturunan, maka saat itu mereka wajib untuk mempelajari cara pendidikan anak-anak, gitu, dan seterusnya. Saat mereka ingin melakukan jual beli, ia pun harus memiliki ilmu pengetahuan tentang jual belinya, gitu. Nah, saat ia ingin pergi umroh, maka ia harus tahu ilmu tentang umroh. Saat ia ingin pergi haji, maka ia harus tahu ilmu tentang haji. Saat ia memiliki harta banyak, ia harus mengetahui ilmu tentang zakat, gitu. Ia harus mengetahui tentang ilmu zakat mal, dan seterusnya seperti itu, gitu. Nah, kemudian setelah itu apa? Diwajibkan pula baginya untuk mempelajari ilmu tentang hati, ilmu tentang al-qalbu. Seperti apa? Seperti tawakal, gitu. Kemudian seperti al-inabah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti sifat ar-ridha, gitu ya. Ini amalan-amalan hati, tentang hati harus kita pelajari, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu, hari akhirat, adalah hari yang sudah tidak lagi bermanfaat anak-anak maupun harta kekayaan kita. Saat kita kembali kepada Allah, maka itu semua tidak bermanfaat lagi untuk kita. Kecuali kata Allah, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali ia yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dari
dari dengki, selamat dari kesombongan, selamat dari apalagi teman-teman, takabur, kemudian selamat dengan riya, melakukan amal soleh hanya untuk dilihat, kemudian sum'ah, melakukan amal soleh hanya untuk didengar, melakukan amal soleh hanya untuk disebut dia adalah ahli Quran, dia adalah ahli ilmu, dia itu adalah pemberani, dia itu adalah orang-orang yang dermawan dan seterusnya. Maka setelah kita menuntut ilmu yang dibutuhkan saat itu oleh kita, setelahnya adalah ilmu yang berkaitan dengan hati kita gitu. Nah, semua orang sudah tahu, kata penulis, semua orang sudah tahu akan keutamaan ilmu, karena ilmu merupakan keistimewaan bagi manusia. Sebab semua sifat selain ilmu itu sama-sama dimiliki oleh manusia dan juga semua hewan, seperti sifat berani, nekat, kuat, dermawan, kasih sayang, dan lain sebagainya, kecuali ilmu. Ini luar biasa teman-teman. Ini yang membedakan akhirnya antara orang-orang yang Allah istimewakan dengan orang-orang yang tidak Allah istimewakan, dan sama akhirnya dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk hewan gitu. Beliau mengatakan, menegaskan semua sifat itu dimiliki oleh manusia maupun hewan, maupun dari kalangan bangsa jin dan seterusnya. Sifat kasih sayang, berani, dermawan, nekat, kuat itu dimiliki oleh semuanya. Tapi ada satu sifat saja yang tidak dimiliki oleh semuanya. Apa itu? Ilmu. Tidak semua orang memiliki ilmu. Maka orang yang Allah berikan ilmu, dia adalah orang istimewa, dia adalah orang khusus gitu. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, sungguhnya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, kemudian hatta al-hitan, sampai ikan-ikan di lautan, wa hatta namla fi juhriha, sampai semut-semut di rumah-rumah mereka di bawah tanah itu, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka semua bersolawat untuk siapa? Untuk para pengajar kebaikan. Orang-orang, para muallim, para semua muallim yang mengajarkan manusia tentang kebaikan, guru, dai, ustaz, dan mubalik dan seterusnya. Itu kebayang teman-teman. Semua makhluk Allah bersolawat untuknya. Lantas apa arti solawatnya para makhluk? Para ulama menegaskan, arti solawatnya para makhluk adalah mereka memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk para guru, untuk para muallim, untuk kepada orang-orang yang mengajarkan umat manusia ilmu kebaikan. Itu salah satu keistimewaannya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di dalamnya ia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan bahwa sampai Rasul pun teman-teman, pemimpin tertinggi umat Islam, pemimpin negara sekaligus itu, beliau tidak pernah meninggalkan satu harinya tanpa menuntut ilmu. Terbukti dalam kitab sehari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa Rasul itu memiliki 2 waktu majlis ilmunya. Waktu di awal waktu duha sampai menjelang zuhur, dan setelah zuhur sampai menjelang asar. Itu Rasulullah SAW. Juga lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu teman-teman. Beliau memiliki teman namanya Daus al-Ansari. Beliau berkata, "Wahai Daus, hari ini biarkanlah aku yang pergi berdagang, bekerja, mencari ilmu, mencari rezeki. Dan tugas engkau adalah pergi ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu. Dengarkan apa yang Rasul sampaikan dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti malam," kata Umar bin Khattab, "kita akan ketemu. Engkau sampaikan kepada aku apa yang kau dapat dari Rasul. Kemudian besok gantian, engkau yang pergi berdagang, cari uang, cari rezeki dari perdagangan kita ini, usaha kita ini. Kemudian aku akan pergi ke majelis Rasul, menimba ilmu. Kemudian nanti di malam hari kita bertemu, aku akan sampaikan kepadamu ilmu apa yang telah Rasul sampaikan di majelisnya." Itu begitu teman-teman model peradaban Islam. Sampai orang sesibuk apapun, Umar bin Khattab dengan perdagangannya, Daus al-Ansari dengan perdagangannya, kemudian lelahnya, pulangnya mereka di waktu malam tidak menghalangi mereka untuk bisa menuntut ilmu setiap hari. Ya mungkin mereka tidak bisa hadir setiap hari, tapi mereka setiap malam menggantikan kehadirannya itu di waktu malam sebelum akhirnya mereka istirahat. Mereka akan dengar terlebih dahulu apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Nah, kemudian penulis mengatakan dengan ilmu Allah menunjukkan kemuliaan Adam alaihissalam atas malaikat, dan Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Maka ilmu menjadi mulia, tak lain karena ia merupakan wasilah menuju kebaikan dan ketakwaan yang dengannya seorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan yang abadi. Nah, itu tentang keutamaan menuntut ilmu. Sangat banyak sekali keutamaan dari menuntut ilmu itu sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis panjang bahwa orang yang pergi menuntut ilmu gitu ya, kemudian ia setelah menuntut ilmu di majelis ilmu itu dia mengucapkan doa kafaratul majlis, melainkan Nabi SAW mengatakan qumu maghfurin, bangkitlah kalian, berdirilah kalian semua dalam keadaan dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada salah satu syair yang dibawakan oleh Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan, salah seorang ulama rahimahullah taala, beliau berkata, "Belajarlah karena ilmu itu adalah hiasan dan keutamaan seseorang, dan alamat
pujian bagi pemiliknya. Jadilah orang yang dapat mengambil manfaat setiap hari dengan cara menambah ilmu. Berenanglah di samudera kemanfaatan. Dalamilah ilmu fikih, karena fikih adalah pemimpin terbaik untuk mengantarkan kepada kebaikan dan ketakwaan, dan kepada sesuatu yang paling adil. Fikih adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan hidayah. Ia benteng yang menyelamatkan diri dari segala malapetaka. Sungguh ahli fikih yang wara', yang berhati-hati, tidak main asal makan harta ini dan itu. Dia adalah lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Satu orang ahli ilmu yang wara' gitu ya, tidak mudah terganggu dengan harta, orang yang selalu berhati-hati dari perkara syubhat, tidak jelas halal atau haram, itu wara'. Ternyata bagi syaitan ia lebih berat bagi mereka, lebih susah, gitu, lebih ngeri bagi mereka, lebih susah digoda oleh mereka daripada 1000 ahli ibadah. Nah, demikian juga yang ketiga, diwajibkan menuntut ilmu tentang seluruh akhlak. Seluruh akhlak, seperti dermawan, dia mengetahui lawannya adalah bakhil, pengecut dan berani, sombong dan tawadu, menjaga harga diri dan berlebih-lebihan, dan kemudian hemat dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya sombong, pengecut dan berlebih-lebihan itu adalah hukumnya haram, dan tidak mungkin seorang selamat dari sifat-sifat itu kecuali setelah mengetahui ilmunya dan mengetahui sifat-sifat kebalikannya. Maka dari itu setiap orang wajib mengetahui ilmu ini, ilmu akhlak. Jadi yang pertama adalah ilmu yang wajib ia lakukan saat dibutuhkan. Ya, saat ia ingin sholat, ia harus tahu ilmu sholat. Saat uangnya banyak, ia harus tahu ilmu tentang zakat. Kemudian saat ia ingin menjadi penjual, maka ia harus tahu tentang fikih jual beli. Saat ingin umroh, dia harus tahu fikih umroh, dan seterusnya. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu tentang hati. Dan ilmu yang ketiga, ilmu tentang akhlak, tentang akhlak, adab dan akhlak yang harus diperbaiki. Kemudian ilmu yang mungkin dipelajarinya adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang terjadi sesekali saja. Nah, seperti salat gerhana, gitu ya. Kemudian seperti apalagi yang kadang terjadinya sesekali saja, maka itu menjadi fardu kifayah. Tidak, jika ada orang yang sudah mempelajarinya, maka gugurlah kita-kita yang lainnya gitu. Kemudian beliau mengatakan, adapun ilmu an-nujum tentang perbintangan, itu bisa baik dan bisa salah gitu. Baik jika ia tidak menjadikannya sebab bahwasanya akan turun hujan karena bintang ini, bintang itu dan seterusnya. Kemudian ada ramalan tentang perbintangan, tentu itu ilmu-ilmu yang salah, ilmu yang mengandung kesyirikan. Keyakinan dia meyakini ada hal yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, selain Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran yang salah. Itu adalah pelajaran yang salah. Jika dia hanya untuk mengetahui petunjuk arah, mengetahui sifat keadaan cuaca dan seterusnya, maka itu tidak dipersalahkan. Nah, oleh sebab itu hendaknya seorang muslim menyibukkan diri di semua waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, mohon ampun dan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhir, kemudian meminta kepada Allah agar Allah menjaga dirinya dari semua bencana. Kemudian tentang ilmu kedokteran, maka itu diperbolehkan karena memang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa ilmu itu ada dua, ilmu tentang agama dan ilmu tentang badan kita ini, ilmu din dan ilmu abdan, ilmu agama dan ilmu tentang badan, kedokteran. Maka itu dianjurkan bagi kaum muslimin untuk bisa mempelajarinya gitu. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, fikih adalah mengetahui apa yang bermanfaat bagi seseorang dan membahayakannya, dan mana yang membahayakannya. Beliau berkata lagi, ilmu itu hanya untuk diamalkan, sedangkan mengamalkan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan dunia demi mendapatkan akhirat. Maksudnya, dia tidak menjadi cinta dunia, semua tujuannya dunia. Itu tidak termasuk. Jadi yang dimaksud dengan mengamalkan ilmu adalah jangan jadikan tujuan dari semua amal perbuatan yang kita lakukan untuk mencapai dunia, tidak. Tapi niatkanlah ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhir, maka dengan seperti itu Allah akan hadirkan dunia untuk kita. Nah, maka di akhir bahwa penulis mengingatkan untuk tidak lalai terhadap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan itulah urutan ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Ilmu yang memang sedang kita butuhkan saat itu, tergantung kondisinya beda-beda. Kemudian yang kedua, ilmu tentang hati, sifat-sifat amalan-amalan hati itu seperti apa saja, dan hal-hal yang bisa merusak hati itu apa saja. Dan urutan yang ketiga, ilmu tentang adab dan akhlak, etika, sopan santun dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ilmu tentang fikih fiddin, ilmu tentang agama-agama Islam yang dibutuhkan. Wallahu ta'ala a'lam wa lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.